Rumah bangsawan. Ningyu anak sulung sang bangsawan. Pemuda kedua sudah pulang. Xiao En, di istri abangmu dari desa. Panggil dia kakak ipar. Kau bunuh abangku. Xiao Er, ngomong apa kamu? Abangmu meninggal karena kecelakaan. Cincang dia. Kalau bukan demi nabung buat nikahan abangmu, dia nggak bakal keluar pas hujan. Buat jual kain ke gunung. Dan dia nggak bakal jatuh dari tebing. Kau yang buat abangku mati. Berani-beraninya kau muncul di sini. Kau. Berani-beraninya kau. Pakai baju berkabung untuknya. Er, kamu ngapain? Percaya atau enggak? Selama ini aku nggak pernah minta Ningyu kasih uang ke keluargaku. Kau boleh ragu padaku, ragu cintaku pada Ningyu. Kau boleh bilang aku Ye Qingqing, cuma peduli sama uang. Tapi kau nggak seharusnya patahkan tusuk konde yang Ningyu ukir untukku. Karena nggak tahu nggak ada lagi yang akan ukir itu untukku. Ibu, bertemu ibu hari ini. Qingqing sangat bahagia. Tapi manor ini terlalu mewah buat saya. Saya tahu status saya terlalu rendah. Saya nggak akan masuk. Qingqing! Wajik Xiao, kamu sudah gila ya? Qingqing mengandung anak abangmu. Satu-satunya pewaris manor kita. Kalau kau bikin dia kesal dan terjadi apa-apa, aku nggak akan maafkan kamu. Ibu. Ibu pingsan karena aku sedih dan marah. Dia butuh bantuan sekarang. Jangan macam-macam ya. Tolong tunggu di luar, tuan muda kedua. Nyonya besar kita berani banget. Nggak ada yang berani bicara gitu sama tuan muda kedua. Ya kan? Tuan kita udah bunuh banyak orang di perbatasan. Dia dijuluki Raja Neraka di ibu kota. Pelankan suaramu. Ibu udah sadar. Ibu sebenarnya ibu baik-baik aja. Ibu cuma mau nakutin si Jiu Xiao itu. Ibu, tuan muda kedua benar. Kematian Ningyu sebagian salahku juga. Kalau cetok cegah dia waktu itu, semua ini nggak akan terjadi. Aku akan jadi biarawati dan berdoa untuknya setiap hari. Omong kosong. Kamu nyonya besar di sini. Mana bisa jadi biarawati? Kalau aku udah pergi, kamu yang urus rumah ini. Kalau Xiao Er nggak nurut sama kamu, aku akan marahin dia lewat mimpi. Ibu, ya, aku udah suka sama kamu sejak pertama kali ketemu. Markitua meninggal muda, dan Ning'er nggak mau terima gelar itu. Dia pergi diam-diam dari manor, sembunyikan namanya, Xiao Er. Gantikan posisi ayahnya untuk jaga perbatasan. Setelah Ning'er pergi, manor ini jadi makin sepi. Qingqing, tolong jangan tinggalkan aku sendirian ya. Lagi pula kamu lagi mengandung anak Ning'er sekarang. Kalau kejadian hari ini terulang lagi, kamu nggak takut? Nyonya tua benar. Cuma dengan tinggal di sini, bayiku bisa lahir dengan selamat. Ibu, aku nggak akan pergi. Bagus. Seseorang bawa hadiah yang udah bagus ya kan? Buat menantu perempuanku. Baik. Ini semua harta yang ibu simpan untukmu. Mulai sekarang kamu bukan cuma menantuku. Kamu juga anakku. Setelah bayinya lahir, ibu nggak akan mengikatmu selamanya. Kalau kamu nikah lagi, ini semua jadi jaminan hidupmu. Ibu, aku nggak bayarkan nikah lagi. Kamu masih muda. Kita perempuan harus hidup untuk diri sendiri. Ibu bawa kamu ke rumah ini supaya hidupmu enak. Bukan biar tempat ini
jadi sangkar buatmu. Kamu tetap bebas. Sini. Lihat ini. Ini dikunci rumah bagian dalam. Kamu nyonya besar. Semua sini memang hakmu. Ibu, ini terlalu berharga. Nggak kuat. Jangan pikir ini kerjaan gampang. Bikin pusing banget. Kamu nggak mau bantu ibumu? Nggak. Aku senang bantu kamu. Bagus. Coba lihat ini pas nggak? Oh, luka di tanganmu ini dari mana? Kenapa seperti herbal? Aku lupa tanya. Kamu paham obat? Nggak. Aku nggak bisa baca. Aku cuma antar herbal ke toko. Belajar sedikit waktu bikin obat di sana. Coba bikin tanganmu jadi kasar gini. Cingjeng, udah malam. Pergi istirahat sana. Antar nyonya besar istirahat. Baik. Kepala pelayan. Ya. Cari tahu sekarang juga apa yang Cingjang alami selama ini. Siapa yang menyiksanya? Akan kubuat mereka. Bayar semuanya. Tuan, Nyonya besar udah baik-baik aja. Dia dapat 5.000 tael dari Manur dan kasih ke Nyonya pertama. Terus, Nyonya besar kasih kunci gudang dalam ke Nyonya pertama. Dia terima. Baru datang udah mau ngurusin rumah tangga. Kayaknya gue salah nilai nafsu dia. Cari tahu masa lalunya buat gue. Anak itu mungkin bukan anak adik gue. Begitu lo dapat bukti, Usir dia dari Manur sekarang juga. Baik. Xiaoer lihat deh. Udah lama banget gak lihat bunga sebanyak ini. Cantik banget. Mulai ini, Nyonya pertama pindahin dari rumah kaca tadi pagi. Nyonya pertama bilang, Nyonya gatal-gatal kalau cium bunga segara. Dijulang gara-gara serbuk sari. Nyonya pertama suruh kumpul bunga-bunga itu. Kayaknya dia emang udah sembuh. Nyonya pertama di mana? Di sana. Gua bener-bener beruntung banget punya menantu sehebat ini. Kalau dia bisa jadi menantu selamanya, pasti senang banget. pelayan di sini banyak. Dia nggak perlu kerja gini. Cuman cari muka aja. Mau ambil hati orang doang. Xiaoer, kenapa benci Cingjeng? Banget sih. Pantas aja kamu nggak dapat istri. Aku Ibu sudah datang. Cingjeng, kenapa kamu kerjaan yang berat gini? Kamu kan lagi hamil. Jaga dirimu ya. Ibu, aku baik-baik aja. Aku nggak bisa diam aja sih. Ini nggak berat kok. Tadi malam aku cek gudang, ada banyak kain sutra. Udah berjamur, jadi aku keluarin aja. Dicuci terus dijemur. Bagus, bagus, bagus. Waktunya sarapan. Ganti baju dulu. Pakai gaun yang kemarin aku kasih. Baru makan ya. Kenapa Cingjeng belum datang? Mungkin dia nggak suka kali. Ibu, aku sudah di sini. Cantik banget. Gaun sebagus ini butuh wanita cantik buat pakainya. Xiaoer, kakak iparmu cantik kan? biasa aja. Kamu, Cingjeng abaikan dia. Ibu rasa kamu cantik, itu yang penting. Ayo duduk. Ibu nggak tahu kamu suka makan apa. Jadi ibu suruh dapur masak macam-macam. Semua aman buat ibu hamil. Terima kasih, Lebu.
Kenapa? Enggak apa. Nafsu makan aku kecil. Akhir-akhir ini, aku nggak bisa makan banyak. Biar ibu suruh dapur masak yang lain. Nggak usah, Bu. Aku makan sedikit aja. Kamu ngapain, Xiao Er? Aku udah kenyang. Jing Cheng, jangan pedulikan dia. Xiao Er itu keras di luar, lembut di dalam. Kalau dia udah kenal kamu, dia bakal buka hati sama kamu. Nggak apa-apa, Bu. Sejak Tip Esa, nggak ada yang sayang aku. Baru setelah ketemu Ningyo, aku akhirnya punya rumah. Dan sekarang, aku ketemu ibu sebaik Anda. Kinjang sangat bersyukur. Jing Cheng, sebaik-baiknya harus berniati kalau kamu mau. Kamu bisa punya keluarga lagi. Maksud ibu apa? Enggak apa-apa. Nih, Makan sayurnya. terima kasih, Bu. Jing Cheng, ada apa? Pergi sendirian. Aku khawatir keselamatanmu. Bu, penyakit jantung ibu belum sembuh total. Ibu masih butuh obat. Aku cuma cari obat herbal. Nggak usah khawatir berlebihan. Ibu, nggak apa-apa. Aku udah biasa sendiri. Ya udah, hati-hati ya. Aku pamit dulu. Kayaknya dia udah dapat yang dia mau. Dia nggak bakal balik. Xiao Er, Tuan kedua Nyonya. Tuan kedua Nyonya gawat. ada apa? Surat perak 1 juta tel hilang. Apa katamu? Apa katamu semalam Nyonya besar? Bilang mau cek berangkat. Jadi aku kasih tahu dia tempat uangnya. Aku baru cek tadi. Uang kertasnya hilang. Bu, sekarang ibu percaya kan? Dia nggak sepolos kelihatannya. Nyonya besar, itu kita kirim orang buat bawa dia balik. Nggak usah. Aku nggak pernah salah nilai orang. Aku percaya sifat Kinjeng. Pas dia pulang nanti, kebenarannya bakal ketahuan. Tapi gimana kalau dia nggak balik? Kalau dia nggak balik, ya ini emang yang menurut utang ke dia. Aku kirim orang cari info. Sebentar lagi lihat. Dia cuma cewek matre. Sakit, dasar nenek tua sialan. Awas ketemu dia lagi. Yei, Tianji. Kalau kamu nggak temuin Cincin, besok Tuan Wang bakal ambil balik mas kawinnya. Nggak boleh. Uang yang udah masuk tetap punya kita. Terus cari. Mereka nggak bisa keluar Tongzhou. Menurutmu, mungkin mereka bukan dari Tongzhou, tapi dari ibu kota. Ngomong kosong. Luan Ningyu miskin banget. Dia butuh cincin. Kerja 3 kerjaan buat dia. Mana mungkin ibunya dari ibu kota. Kalau aku temuin mereka, aku nggak bakal lepas mereka gampang. Hei, Tianji. Itu bukannya Ye Cincin. Ye cincin. Nggak nyangka kamu datang sendiri ke kita. Coba lihat mau lari kemana sekarang. Bos, aku mau ambil obat. Panggil Tuan Wang. Suruh dia cek dulu. Siap. Kamu? Mau apa kamu? Lepasin aku. Kamu tahu nggak? Kamu sama anak haram itu sekarang berharga. Maksudnya? Ngapain banyak ngomong sama dia? Ye Cincin lihat ibu miskinmu ngapain? Lihat aku hajar dia. Kamu cuma jalan yang bunuh suami sendiri. Tuan Wang mau nampung kamu. Harusnya kamu bersyukur. Lagian, aku ini ibu kandungmu. Mana mungkin aku nyakitin kamu? Ibu, selama ini aku tumbuh besar. Kamu pernah jadi ibu yang benar. Aku tahu. Di matamu, aku cuma beban doang. Aku cuma bagus buat dijual. Kuat duit. Kalau Tuan Wang bagus itu. Ayo, Bu, aja yang bisa. Kamu! Berani banget kamu. Ye cincin, dengerin. Suami miskinmu udah mati. Nggak ada yang bilain kamu lagi. Ning Yu bukan orang miskin. Dia tuan muda dari luar menor di ibu kota. Ye putra sulung Markis. Dia dari keluarga Markis. Putra sulung. Yang dijuluki Raja Neraka. Tuan muda kedua Luo. Makanya dia kakak iparmu. Betul. Kalau berani sakiti bayiku di dalam, dia bakal cabik-cabik kalian satu persatu. Tutup mulutmu. Dasar pelacur kotor. Pikir bisa pakai tuan muda kedua. Lihat dirimu. Kamu bukan siapa-siapa. Udah malam.
Tuan Wang, bentar lagi datang periksa. Anak haram di perutmu itu harus disingkirin sekarang. Bu, ambil obatnya. Iya, iya. Ini obat penggugur kandungan. Jadi kamu tahu ini apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sentuh aku dan kalian udah kedua gak akan ampuni. Bu, paksa masuk ke tenggorokannya. Datang. Nyonya, saya dapat info soal Nyonya besar. Ceritakan. Luka di tangan beliau. Bukan dari petik obat. Dia cuci baju bertahun-tahun. Terendam air. Apa katamu? Kenapa King Cheng cuci sebanyak itu? Untuk bantu biaya keluarga. Bukan itu saja. Siang dia cuci baju. Malam dia jahit. Matanya sering kabur berkali-kali. Kalau hari mendung, dia petik obat ke bukit. Pernah jatuh sampai tangannya patah. Dia balut pakai kain. Sembunyi dari Tuan, sampai sekarang di tangan itu ada bekas luka sejari. Semua ini, dari mana kau dengar ini? Tuan muda kedua. Tukang petik obat yang kerja bareng dia bilang. Perempuan itu bilang, ibunya pukul dan makin Nyonya besar tiap hari. Kakaknya terus minta uang dari dia. Tapi walau begitu, Nyonya nggak pernah minta uang sepeser pun dari Tuan. Dan nggak pernah mengeluh sama sekali. Dan juga apa? Nyonya itu sangat cantik. Kakak iparnya, dulu itu pelacur, dia terus mikir, mau jual Nyonya ke rumah bordil. Dan abangnya terus merencanakan mau jual Nyonya jadi setir orang kaya. Nyonya hampir mati berkali-kali. Dan lagi, aku juga dengar, kalau abangnya mau pakai bayi Nyonya yang belum lahir buat bikin obat dan dijual ke bangsawan. Bajingan. Berani-beraninya mereka perlakukan Cincang begitu. Xiao Er, dengerin ini. Lihat hidup macam apa yang Cincang jalani selama ini. Jangan-jangan aku salah menilai dia. Gawat. Gawat, terjadi sesuatu pada Nyonya. Ada apa sama Cincang? Keluarganya besar, mau bunuh bayinya dan nikahkan dia sama Tuan Wang. Mereka di mana? Di rumah keluarganya. Tunjukkan jalannya. Baik, Tuan. Tuan muda kedua. Surat-surat uangnya? Bukan aku bilang, semua surat uang itu diambil sama Nyonya besar. Saya pantas mati. Ampuni saya, Tuan. Nyonya besar nggak pernah ambil uangnya. Dia cuma lihat uangnya lembab. Jadi dia jemur di bawah matahari. Bahkan hadiah yang Tuan kasih, dia kembalikan semuanya ke Blankas. Kamu yang bikin kakakku mati. Berani-beraninya kamu muncul di sini. Cari aib tentang dia. Anak itu mungkin bukan anak kakakku. Begitu ada bukti, usir dia langsung. Aku udah kirim orang untuk cek. Sebentar lagi kelihatan. Pasti dia cuma cewek matrik. Ikut, aku selamatkan dia sekarang. Kalau mereka sakiti dia, mereka mati bareng. Baik, Tuan. Aku nggak mau minum. Ibu, aku nggak mau minum. Lepaskan aku. Jangan takut. Kau akan sakit sama sekali. Ibu bantu kamu minum ya. Dasar jalang. Berani mukul anakku. Aku bunuh kau. Kejar dia. Cincing, mau lari kemana kau? Nggak mungkin. Apa baikku bakal hilang? Lari! Terus lari! Kakimu patah, nggak bisa lari. Gadis cantik. Kenapa nyiksa diri sendiri gini? Harusnya nurut aja. Betul tuh. Jangan sentuh bayiku. Tai? Lianxi, kok bayinya masih ada? Serahkan padaku, Ye Cincing. Ini salahmu sendiri. Karena kau hancurin obat gugur itu, ya udah, biar aku sendiri bunuh anak harammu. Jangan. Cincang. Pikir bisa lawan kami? Tolong aku. Ibu buka mulutnya. Diam. Diam di situ. Nggak ada yang nolong. Yanci sekarang. Siapa berani sentuh orang Markis? Berani-beraninya kau berlutut di hadapan Markis. Mau mati, hah? Markis? Dia itu tuanmu dari ibu kota, Tuan Luo. Jadi yang Ye Cincang bilang itu benar. Tuan Luo, dia beneran kakak iparnya.
Omong kosong. Ye Cincang cuma wanita murahan. Mimpi mau naik kelas. Cowok itu cuma selingkuhannya. Datang buat pamer doang. Hai bocah. So jadi pahlawan ya? Salah tempat bro. Tahu nggak lagi berurusan sama siapa? Ye Cincang sekarang milik Tuan Wang. Mau hidup? Pergi sana. Coba bilang lagi. Gua bikin lu. Tuan Wang, kasih pelajaran anak ini. Pura-pura jadi Markis, lo mati. Belum pernah lihat Markis. Nggak kenal lambang ini. Ini lambang Markis. Kau beneran tuan lo? Ye Cincang. Cincang. Ye Cincang. Aduh, perutku sakit banget. Bunuh mereka semua. Baik. Cincang. Lepaskan tanganmu. Cincang, ini semua salah kami. Ini salah ibu. Maafkan ibu nak. Tolong maafkan ibu. Kami ini keluargamu. Keluarga. Aku nggak mau minum. Ibu, aku nggak mau. Lepaskan aku. Jangan takut. Ini nggak akan sakit sama sekali. Biar ibu suapi kamu. Ini semua demi kamu, sayang. Kamu bukan cuma menantu ibu. Kamu juga anak ibu. Setelah bayinya lahir, ibu nggak akan kurung kamu selamanya. Kalau kamu nikah lagi, ini akan jadi jaminanmu. Ibu, aku nggak akan nikah lagi. Kamu masih muda. Kita perempuan bisa hidup dengan cara kita sendiri. Ibu bawa kamu ke sini. Untuk hidup yang baik. Bukan supaya rumah ini jadi penjara untukmu. Kamu masih bebas. Keluarga seperti kalian. Lebih baik nggak usah. Kenapa? Cincang. Dia terlalu lemah. Panggilkan dokter. Cincang, jangan bodoh. Mereka baik padamu. Cuma karena bayi di dalam perutmu. Tanpa bayi itu, mereka akan anggap peduli padamu. Kami keluarga aslimu. Mereka bukan. Ibu, Mau bayinya masih ada atau tidak, kamu tetap istri Markis. Manor ini rumahmu. Panggil dokter dari ibu kota. Tuan muda kedua, orang-orang ini gimana? Bunuh mereka. Baik. Kamu nggak bisa bunuh aku. aku kakak iparnya Ye Cincang. Aku kakak ipar tuan muda. Dasar calang nggak tahu malu yang mau mati. Kamu nggak bisa bunuh aku. Aku ibu kandungnya Cincang. Kalau kamu bunuh kami, dia bakal jadi yatim piatu. Buang mereka keluar kota. Jangan biarkan mereka injak ibu kota lagi. Baik. Dingin. Cincang bilang dia kedinginan. Tapi nggak ada selimut di kereta. Gimana dong? Sauer, kamu. Ini darurat. Aku nggak punya pilihan. Kalau dia udah sadar, aku akan minta maaf sendiri. Kadang bukan waktunya untuk mikirin semua itu. Nyawa taruhannya. Aku cuma kaget. Kamu terima Cincang sekarang. Dia mengandung anak kakak. Satu-satunya pewaris keluarga kita. Sebagai adik iparnya, aku harus jaga dia. Asal dia selamat. Aku nggak akan ganggu dia lagi. Cincang, kamu dengar aku. Kamu harus baik-baik saja. Xiaoer bilang, kalau kamu bangun, dia pasti akan perlakukan kamu baik. Ibu, Aku salah ngomong ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dokter, gimana keadaannya? Bayinya selamat sekarang. Tapi nyonyanya sangat lemah. Dia perlu istirahat. Saya tulis resep tonik. Minum tiap hari pasti sembuh. Tapi apa? Tulang kakinya patah. Harus pasang. Saya nggak ahli pasang tulang. Pasang tulang. Xiaoer, kamu pernah di tentara. Kamu nggak bisa pasang tulang. Cepat obati Cincang sekarang. Tuan Markis bisa pasang tulang. Bagus banget. Tuan Bos, lagi masih awal. Tolong obati dia sekarang. Pergi sekarang. Baiklah. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau enggak. Aku nggak akan bisa maafin diriku sendiri.
Tuan kenapa ada di sini? Jangan gebrak. Dokter Zhang bilang, kaki mau patah. Harus dipasang lagi. Aku tahu caranya. Tahan ya. Tuan, Ada apa? Tuan orang terhormat. Mana boleh pasang tulang gadis rendahan. Takut mengotori tangan Tuan. Kalau kata-kataku, waktu kamu baru datang masih mengganggu. Aku minta maaf. Apa tadi? Jadi, kamu bisa rasa sakit. Mulai sekarang, jangan banyak jalan. Ada yang akan melayanimu. Nggak usah kerja berat lagi. Kamu datang ke sini untuk hidup enak. Bukan untuk terus menderita. Sebagai markis, aku berperang. Bukan cuma untuk rakyat, tapi juga untuk ketenangan wanita-wanitaku. Cincin berterima kasih Tuan. Bagaimana? Sudah dipasang. Kalau lukanya sembuh, pijat pakai arak. Karena kamu tahu caranya. Mijatnya juga tugasmu. Aku, tuanku. Putri datang. Kenapa dia di sini? Malam-malam gini, Putri datang sendiri. Itu nggak pantas. Aku cek dulu. Tuanku, Anda baik-baik saja. Putri, ini tidak pantas. Saya kehilangan kendali diri. Boleh saya tanya, kenapa datang malam ini tanpa pemberitahuan? Ayah bilang padaku, kau memanggil tabib. Kok maaf, jadi aku... Saya baik, Putri. Juga, ulang tahun ayahku sebulan lagi. Aku udah datang di anak tuh menembasi tahu. Ada lagi, Putri. Kalau hanya itu, biar diantar pulang. Kau? Kyuhei. Tidak perlu. Aku bawa pengawal. Kalau begitu, permisi. Markis ini terlalu tinggi harga dirinya. Berani sekali dia meremehkan Putri. Kalau Kaisar sampai dengar soal ini, dia pasti disuruh minta maaf pada Anda. Omong kosong. Markis tua itu yang bangun kerajaan ini. Markis kuasai seluruh istana. Ayah nggak akan salahkan dia. Cuma gara-gara ini. Tapi Tuan Putri, cara dia perlakukan Anda, dia terlalu dingin sama Anda. Apa kamu nggak lihat? Cuma pria seperti itu yang pantas untukku. Dia dingin padaku. Artinya dia perlakukan semua wanita sama dinginnya. Pria itu seperti ini, yang tante yang nggak peduli kecantikan, jauh lebih menarik. Di pesta ulang tahun ayah, aku minta dia restui perjodohan kita. Lihat saja apa dia berani. Di hari sebahagia itu, menolak. Tuanku, Anda beneran tinggalin Putri di luar? Kalau menurutmu itu salah, pergi antar mereka masuk. Saya lancang bicara. Pergi ambil kayu merah dan anu emas. Lalu suruh penjahit kita gambar desain tusuk konde. Tusuk konde? Jadi Tuan, ini buat wanita mana? Kamu ukir juga ya? Buat Putri ya? Kayaknya lidahmu mau dipotong ya? Jangan, aku butuh itu. Aku masih mau cium nonakku suatu hari. Aku denger bibirnya manis banget. Coba dong. Hah, kamu? Omongan kotor. Nggak tahu malu. Ibu, Jangan bangun. Aku cuma mau lihat ibu. Kaki ibu gimana? setelah dia obati, udah mendingan. Bagus. Jadi si bandel itu nempatin janjinya. Janjinya, Di kereta tadi, ibu pingsan gak dengar. Coba bilang pas ibu bangun,
Dia bakal rawat ibu. Pas ibu bilang dingin, yo kasih jasnya. Aku hangatkan tubuhmu dengan tubuhku. Jingzhen, lupakan masa lalu dengan Xiao Er. Atau besok saat makan malam, bentak dia, lampiaskan. Cincin nggak keberatan. Buat Cincin, nggak siya na mahina, penanas. Nggak ada pukulan atau penindasan. Itu udah lebih dari cukup. Mulai sekarang, nggak ada yang berani ganggu kamu. Menung kita yang lindungi kamu, Xiao Er akan jadi perisai terkuatmu. Anak baik. Sakitmu. Semuanya tuh udah berlalu. Terima kasih, Ibu. Tuanku. Tehnya, Tuan. Inikah Raja Neraka itu? Tuan muda kedua yang kejam. Nggak baca taktik perang. Sekarang malah belajar mengukir. Tuan muda, Anda berdarah. Saya ambilkan obat. Nggak perlu. Sakit itu bagus. Jari ini sakit. Lebih baik dari sakit hati. Tuan. Rasanya sejak Nyonya besar datang, Tuan jadi aneh. Bahkan cara bicara Tuan sekarang penuh teka-teki. Gimana soal yang kita ya? Keluarga Wang udah habis. Semua harta mereka masuk ke tentara. Soal kerabat Nyonya besar. Mereka diusir sekarang jadi pengungsi. Bukan itu maksudku. Oh, maksud Tuan, Tuanlah bayi dari watching. Harusnya sampai besok siang. Bagus. Sekarang keluar. Baik, Tuan. Kalau kamu, lanjut ukir. Jingzhen, coba lihat hidangan ini cocok sama seleramu nggak? Kalau enggak, nanti aku suruh dapur bikin yang baru. Ibu, aku nggak pilih-pilih kok. Oh, nggak boleh. Anak perempuan harus dimanja. Penyesalan terbesarku seumur hidup adalah nggak punya anak perempuan. Kalau kamu bisa kasih cucu perempuan, ibu bakal seneng banget. Ibu, ibu serius. Kalau aku punya anak cewek, ibu bakal senang. Sungguh, Xiao Er juga suka anak cewek. Iya kan, Xiao Er? Dua-duanya boleh. Maksud Xiao Er itu, asal itu anakmu. Dia pasti sayang. Ibu, Mau lagi? Cepat-cepat, ambil duit Aida dari baskom. Baik. Jangan, Bu. yang asam manis saja. Biar enakan. Makasih. Manis banget. Kenapa, Xiao Er? Kamu di perbatasan, lawan musuh. Harusnya kakimu kuat dong. Ibu, ayo bakat. Iya. Tapi ibumu dulu nggak seberuntung itu. Waktu aku ngidam, nggak ada yang kasih aku. Buah plum buat dimakan. Ibu, kalau ibu ngidam sekarang, belum terlambat kok. Dasar nakal. Berani aku godain aku. Ada apa, Cincang? Nggak ada. Rasanya rame banget ya. Aku juga suka suasana rame. Xiao Er, tinggal lebih lama kali ini. Tunggu King Cheng lahiran dulu. Baru pulang. Baiklah. Ulang tahun Kaisar sebulan lagi. Aku akan kirim permohonan. Bagus. Jing Cheng, sekarang kita bisa begini tiap hari. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Tuan, Ini token keluarga. Simpan baik-baik. Nggak ada yang berani ganggu kamu. terima kasih. Aku lupa soal itu. Xiao Er perhatian banget ya. Aku ada kerjaan. Aku nggak ikut makan. Tunggu dulu. Kamu lupa ya? Yang kamu utang. Jing Cheng. Maaf. Aku nyakitin kamu. Nggak apa. Aku kuat kok.
Tiap hari gini ya. Kayaknya sih, Tuan pasti sibuk banget. Orang lain bisa lakuin ini. Ini keinginan ibu. Aku nggak bisa nolak. Katanya bibir nona muda itu manis banget. Coba rasain dong. Baiklah. Tuan, biar aku sendiri aja. Lupa kamu lagi hamil. Jangan bungkuk lagi. Biar yang lain aja. Layan yang kukirim. Dia bagus. Dia oke. Kalau nggak cocok, ganti aja. Ingat. Kamu nyonya rumah ini. Bukannya harus nyonya besar. Oh. Ini buat kamu. Kamu ukir sendiri? Beli. Aku nggak bisa ginian. Pokoknya, semua yang kakakku lakuin buat kamu, aku gantiin. Biar kamu nggak sedih. Tuan, boleh aku lakuin hal nggak sopan? Apa? Makasih. Juxiao. Aku cuma ngerasa manggil kamu Tuan nggak cukup makasih. Jadi aku Panggil apa aja. Juxiao boleh. Lagian, kamu adikku. tapi tetap jaga sikap ya. Kok ada darah? Ini bukan darahku. Tuan terluka. Masuk. Saya pelayan Nyonya besar. Nama saya Xiao Cui. Salam Tuan Muda kedua. Kenapa nggak sama Nyonya? Ada perlu apa ke sini? Nyonya suruh saya bawa obat. Ini salep luka dari Nyonya. Dan kain perban. Nyonya bilang Tuan harus baut lukanya pakai ini beberapa hari. Biar cepat sembuh. Baik, kamu boleh pergi. Baik, Tuan. Bertahun-tahun berpulang, nggak pernah ada yang peduli kayak gini. Ya Jingzheng, sekarang aku paham kenapa kakakku jatuh cinta padamu. Cinceng, kakimu baru sembuh. Kenapa keluar lagi? Jujur saja, 2 minggu lalu saya keluar rumah untuk beli herbal dan buat obat. Supaya sakit jantung ibu nggak kambuh lagi. Apa benarkah? Dasar anak bodoh. Kita punya banyak pelayan. Suruh saja mereka yang ambil. Ibu, saya besar dari keluarga miskin. Saya bukan wanita bangsawan. Saya udah biasa sendiri. Diam di rumah terus. Rasanya sumpek banget. Ya sudah, tapi kali ini jangan pergi sendiri. Baik, Saya bawa Xiao Cui. kalau ada yang aneh, langsung lapor. Baik, Nyonya. Kami pergi dulu. Baiklah. Pergi. Jaga Nyonya diam-diam. Baik, Tuan. Nyonya sedang apa? Sudah pernah digigit ular, jadi kapok. Mulai sekarang, aku nggak bakal biarkan ular itu nyerang lagi. Pemilik toko Hao, Datang. Kamu? Jingzheng, pemilik toko Hao, lama tak jumpa. Aku mau ambil. Pergi. Kamu harus pergi sekarang. Ada apa? Anak bajingan itu baru balik. Dia tahu suamimu udah meninggal. Dia mau ganggu kamu. Pergi sekarang. Atau kamu bakal ketemu dia. Cepat. Pergi sekarang. mau pergi kemana kalian? Terutama kamu. Ya Jingzheng. Jadi ini ya Cincang. Cantik banget.
Perutnya udah gede, dadanya juga. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu. Hina nyonyaku. Oh, cewek ini cantik juga. Kayaknya aku lagi beruntung hari ini. Garis satu. Dasar bajingan. Jangan macam-macam di sini. Apa? Dasar nenek tua. Pemilik toko Hau. Ya Cing Ceng, kalian, aku udah pengen banget icip kamu. Coba kabur dariku hari ini. Aku dari kediaman Hau. Siapa yang berani sentuh aku? Coba saja. Apa? Kamu dari rumah Markis? Betul, ini nyonya besar kami. Nama tuan muda kedua, pasti udah pernah dengar kan? Dia itu pembunuh berdarah dingin iblis hidup. Enggak kepada mereka. Baginya kayak motong semangka doang. Kalau berani sentuh aku hari ini, dia bakal kirim kalian langsung ke neraka. Ini tanda asli. Lebih baik hati-hati. Jangan cari gara. Itu tuan muda kedua. Siapa berani bohong soal dia? Tahu Tuan Wang dari Tongjo? Kepalanya masih tergantung di tembok kota. Dia dulu suka culik gadis muda. Ya Cing Ceng, kali ini ku lepas kau. Tapi kalau kau bohong padaku, kau mati. Anak buah, jahat. Cing Ceng, kamu beneran dari rumah Markis? Nyonya besar? Syukurlah. Aku selalu bilang, Ning Yu punya tampilan istimewa. Tapi sayang, Ning Yu nggak pergi. Dia cuma cari jalan lain. Tetap di sini. oke, baiklah. Pemilik toko Hou, biar aku perban wajahmu. Boleh. Terima kasih, Nyonya. Nyonya, Anda sangat mulia. Gak nyangka. Anda mau perban orang tua kayak saya. Pemilik toko Hou, dulu kamu banyak bantu Cincang. Aku tahu. Buat bantu aku, kamu selalu tambahin pemberat di herbaku tiap kali aku bawa. Kalau dulu kamu gak beli herbaku, toko pewarna aku dan Ningju udah lama bangkrut. Ah, itu hal kecil kok. Aku orangnya gak tahan lihat orang baik menderita. Pemilik toko Hou, hari ini aku mau ambil obat. Aku ambil dulu. Nyonya, obatnya udah siap. Terima di Galting, nanti aku balik lagi. Hati-hati, Nyonya. Hati-hati. Akhirnya dia bahagia setelah semua penderitaan itu. Tapi toko ini kayaknya bentar lagi bakal tutup. Kamu itu Perintah Tuan Muda kedua. Tuan. Mulai sekarang, yang bantu Nyonya akan dilindungi. Yang sakiti dia, semua akan dihukum. Demi kamu, aku ampuni anak itu. Tapi jangan lagi. Toko obatku selamat. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Nyonya besar. Wan, Nyonya udah pulang, nggak khawatir apa Wang? tapi anak pemilik toko coba pegang Nyonya. Terus Nyonya usir dia pergi. Gimana? Tuan, biar aku tunjukin. Oh, Nyonya bilang, aku wanita Tuan. Siapa berani? Ayo sini. Kenal Tuan nggak? Kenal nggak? Dia bunuh orang tanpa kedip. Potong kepala kayak iris melon. Siapa berani pegang aku, hah? Siapa berani? Tuan bakal kirim kalian ke neraka. Terus mereka kabur semua. Hal sepele gitu. Nggak usah lapor. Tuanku, Biar aku saja. baiklah. Oh iya, kamar belum dibersihin. Aku pergi dulu.
Kamu lemah banget. Belum minum obat ya? Enggak. Aku udah ke dokter. Dia bilang, waktu kecil aku kelaparan. Jadi lemah gini. Kalau lagi kumat, istirahat aja sembuh. Istirahat sana. Oke. Tuan muda, turunin aku dong. Semua orang nanti ngititin. Yang aku peduli cuma pewaris rumah ini. Siapa yang ngomong, lidahnya dipotong. Nyonya besar, lihat. Tuan muda sama nyonya mesra banget. Enggak. Mereka cinta gitu aja. Tunggu. Mereka saling cinta kan? Aduh, aku juga bingung. Gimana ngomongnya? Peduli amat jenisnya. Cinta ya cinta kan. Lihat ini tiap hari tuh. Hati ini senang banget. Ngapain minum obat lagi? Kami juga suka nonton. Tuan muda dan nyonya. Lebih bagus dari pemain drama. Menurutmu, kalau Cincang ketemu Xiao, lebih cepat? Nyonya besar. Cepat atau lambat? Apa bedanya? Tuan pertama atau kedua? Dua-duanya anak nyonya kan? Iya, benar kamu. Dua-duanya anakku. Bagus semua, bagus. Istirahat dulu ya. Sisanya, aku giling. Giling yang halus ya. Jangan terlalu kasar. Lalu kasar. Bukan itu maksudku. Aku udah bunuh banyak orang. Tapi aku bukan orang kasar. Aku giling pelan-pelan. Nyonya pasti puas. Kenapa dia selalu hemat kata sih? Makasih. Kenapa nggak suruh pelayan aja? Ngapain dia sendiri? Mungkin buat berbakti kali. Pasti itu. Nyonya. Tuan muda kedua khawatir nyonya nggak nafsu makan. Jadi dia buatin krim aprikot ini. Biar nyonya segar. Katanya tuan muda sendiri. Yang cariin resepnya. Enak. Sejak peristiwa dia jadi perhatian gitu. Ukir tubuhkan tumbuk obat. Si iblis hidup itu udah jadi manusia ya. Tuan muda, nyonya udah menghabisin krim aprikotnya. Dia suruh saya ucapin terima kasih. Oh gitu. Pergi sana. Baik. Krim aprikot. Mana tuh? Kira-kira aku beruntung nggak ya? Bisa icip krim aprikot yang lembut itu. Boleh aja buat makanan terakhirmu. Kamu mau? Enggak. Aku nggak serakah kok. Ambilin madu. Buat pil. Siap. Ibu, coba obat ini. Ini kamu yang buat. Ini Cincang. Tuan muda yang buat. Halus mengkilap, bentuknya padat. Cuman orang dengan tangan kuat yang bisa buat pil kayak gini. Cepat sanggap tuan muda, jago soal ini. Dia bukan cuma jago buat pil. Tapi Uki tusuk konde juga. Tangannya berdarah tapi dia terus aja. Nyonya besar. Tusuk konde itu hadiah buat nyonya. Suk konde apa? Nggak lihat tuh. Yang he. Jangan dengerin dia. Tuan muda sendiri yang ukir tusuk konde itu. Aku cuma ukir iseng aja. Pas lagi bosan. Bosan ya? Tapi aku nggak. Lihat kamu ukir satu buat aku. Udahlah, lupain aja. Ayo makan dulu. Tuan muda, terima kasih. Ini bukan barang mahal kok. Cuman hiasan. Aku akan simpan baik-baik. Terserah. Ya iya. Ayo makan. Oh ibu, aku mau ambil uang dari rumah ini. Nanti aku kembaliin. Dasar kamu. Kita kan keluarga. Nggak usah bilang gitu. Aku kasih uang buat kamu pakai. Bukan cuma dipandang doang. Tapi tetap, kamu mau ngapain kali ini? Mimpi terbesar Ning Yu adalah bangun rumah celup dan buka toko kain sendiri. Aku mau wujudkan mimpinya, bangun rumah celup dan celup yang dia mau dari dulu, kain syu merah. Dengan hatimu yang tulus, Ning Yu di alam sana pasti senang banget. Enggak bijak. Rumah celup itu capek banget. Enggak bagus buat bayimu. Iya juga sih. Xiao Er, kalau gitu kamu temani Cincang ya. Oke. Enggak, Kenapa? tuan muda kedua itu bangsawan. Dia sibuk banget. Pergi ke tempat celup yang jorok itu. Gak pantas. Kam tentara ini juga enggak lebih bersih. Aku cuma merasa agak canggung aja. Canggung. Jadi waktu itu pas aku obatin kakimu, itu percuma dong. Aku beneran dokter sekarang. Kalau ini keinginan kakak sebagai adiknya,
Aku harus bantu dong. Ya udah deh. Cinceng, kain sutra syu merah itu pasti warnanya bagus ya. Mungkin rumah malkis kita. Sebentar lagi bakal butuh itu. Tapi kita masih berkabung buat Ningyu. Kenapa rumah butuh kain merah ini? Makan aja. Nanti dingin. Makan merpati lebih banyak. Bagus buat darahmu. Bagus buat bayimu. Oh iya, sejak pemeriksaan terakhir, udah setengah bulan. Sebelum ke tempat celup, Xiao Er bawa King Cheng periksa dulu. Kita lihat kondisi bayinya. Apa dia kuat buat jalan? Tuan udah kedua yang antar aku periksa. Nggak mau, nanti orang salah paham. Oke, aku pergi. Kalau kamu nggak bilang, lo neda ya pusala siap kita. Ya udah, Yang he. Ayo pergi. Dokter, dia gimana? Bayi istri Anda baik-baik saja. dokter, dia bukan istri saya. Terus dia bisa kerja fisik nggak? Olahraga ringan boleh kok. Bantu pas melahirkan. Tapi dengan badan Anda, Pak, urusan ranjang pelan-pelan aja ya. Dokter, Bukan itu maksud saya. Maksud poin saya bekerja tak biasa. Oh, salah paham saya. Asal dia nggak kecapekan, atau pas dia angkat barang, pegang pinggangnya, dia bakal aman. Tapi apa? rahim istri Anda agak sempit. Pas perutnya makin besar, kulitnya bakal terasa kencang, dan punggungnya bakal sakit. Saya ajarin beberapa gerakan buat cegah itu. Ah, santai aja tangannya. Udah punya anak, kok malu-malu sih? Nggak apa. Lanjut. Mulai sekarang lakukan ini. Terus lakukan ini. Ikutin urutan ini. Pijat perutnya. Sampai perutnya rasa agak hangat. Ingat sehari sekali. Pas mau tidur. Lepas bajunya. Lebih manjur lagi. saya Paham. Terima kasih ya dok. kenapa nggak jelasin ke dokter? Dia salah paham semua. Aku bertindak. Aku nggak jelasin ke siapapun. Tapi kalau nggak jelasin, Banyak orang di luar sana. Semua orang beda pikiran. Kalau tiap orang butuh aku jelasin, aku bisa capek. Aku Markis, bukan tukang cerita. tapi kamu jelasin ke aku sekarang. Kalau kamu bilang ke dokter tadi, satu kalimat cukup. Tapi kamu ngomong banyak banget ke aku. Kamu berisik banget. Aku berisik? Ya udah, aku nggak mau ngomong. Jadi ini pemandangan ibu kota. Cantik banget. Tuan, Tuan lihat. Maaf, aku bangunin kamu ya. Katanya nggak mau ngomong sama aku. Aku godain kamu, Tuan. Menurutmu, waktu kamu marah, kamu kayak ikan buntal kecil yang gembung? Kamu? Sejak dia datang kemana, dia kaku banget. Nggak pernah senyum kayak gini. Ya udah deh, terserah kamu. Tuan, bukannya kita mau ke toko pewarna? Kok makin lama ya? Tuan, kita sampai. Ini Selamat datang, Tuan dan Nyonya. Biar saya Nyonya. Silakan, Tuan. terima kasih, Tuan. Untung halaman penuh tong pewarna. Kalau enggak, orang bakal kira kita jual suka di sini. Bukannya kamu mau bawa aku ke tempat pewarnaan? Ini tempatnya, Toko kain Yuning. supaya nggak pakai nama kakakku. Dan Yuning juga berharap arwahnya tenang di sana. Tempat pewarnaan di belakang. Aku suruh mereka pulihkan. Semua itu peralatan lama. Kamu sekarang istri Markis. Nggak perlu mulai dari nol. Tanah miskin nggak lahirkan pedagang. Tempat lama nggak bagus buat dagang. Di sini di ibu kota jauh lebih aman. Kenapa? Aku kelewatannya. Enggak, aku cuma kepikiran. Gimana Ningju mati waktu jual kain, jatuh dari tebing. Tapi kalau dia tetap jadi pewaris Marki, dia bisa dapat semua ini dengan mudah. Kalau begitu, dia nggak akan pernah ketemu kamu. Ketemu aku, bisa tebus semua penderitaannya. Ya, kalau kamu temukan cinta sejati.
怎么使力阿爹 sakit di? Hari lo ketemu bos. Salam bos. Karena kita buka rumah celup buat wujudin keinginan abang. Kita harus hadapin ini segera. Kamu sekarang bos rumah celup ini. Jadi bilang ke semua. Hari ini pembukaan besar toko kain Yuning. Aku harap kita semua bisa kerjasama buat bikin Yuning makin maju dan sukses. Dan jual kain celup kita ke seluruh negeri. Biar orang-orang bisa pakai kain lebih lembut, lebih murah, dan lebih cantik. Bagus, bagus, bagus. Siap bos. Aku mau cek rumah celup belakang. Silakan. Hati-hati jalannya. Jaga bos baik-baik. Kalau bos sampai jatuh, 10 kepala nggak cukup tebus. Yang happy nih. Berdiri tegak. Tuan muda kedua mau kasih hadiah buat kerja kerasku. Aku dapat hadiah ya. Sialan. Tuan muda, Aku salah apa lagi sekarang? Tuan Mudi kayak cewek lagi datang bulan. Berubah cepet banget. Lewat sini, silakan. Hati-hati. Coba lihat itu. Sebentar. Istirahat dulu. Aku baik, nggak capek. bos. Kita berhasil celup Sutra Shumera. Ini dia. Kain yang diwarnai. Merah kayak senja, cerah kayak sutra. Ini yang Ningyu mau. Tuan muda, kita berhasil. Kamu yang buat. Pewarna ini, kamu buat semua. Aku cuma ikutin langkahnya. Ningyu ninggalin semua ini. Ya cincang. Kok kamu tahu semuanya sih? Aku cuma gadis desa biasa. Buat bertahan, aku butuh keahlian nyata. Tapi aku nggak tahu semua. Kayak baca sama nulis. Aku nggak bisa. Andai. Kamu nggak tahu apa-apa. Kenapa? Makin banyak kamu tahu, makin banyak kamu menderita. Ya kita tahu yang menjaga bakal. Tapi sekarang ada kamu kan? Tuan muda, kamu bilang kamu akan lindungi aku. Jangan ingkari janjimu. Baiklah. Gak kakak. Bos, kainnya cantik banget. Aku mau satu. Aku juga mau dong. Iya. Satu-satu dulu. Aku juga mau. Aku ambil dulu ya. Nih, ambil. Bos, aku mau 2. Ini punyaku. Punyaku. Aku duluan. Kok rame banget di toko kain? Ada barang baru ya? Aku tanya dulu. Wan Putri, toko kain baru ini, kainnya murah dan bagus. Hari ini mereka celup Sutra Shumera yang langka. Para bangsawan rebutan loh. Besok di pesta ulang tahun ayah, beliau akan restui kita. Aku pesan satu juga. Lalu, buat hiasan pesta nikah kita. Tuan muda, boleh aku ukur badan tuan? Kenapa? Aku mau sudah pertama ini. Buat jubah tuan. Boleh. Silakan. Mungkinkah ini? Sang Maki ya Marki. Kami udah tutup hari ini. Silakan balik lagi. Ayo pergi. Ini adalah dasar kurang ajar di depan putri. Berlutut. Salam yang mulia. Atas titah raja. Keluarga Marquis nggak perlu berlutut di istana. Aku memang pernah buat titah itu. Tapi aku nggak pernah dengar ada orang seperti dia. Jangan-jangan dia itu simpanan rahasia sang Markis. Putri, Anda salah paham. Saya janda putra sulung Markis. Apa itu benar? Jadi kamu nyonya besar.
Maaf atas kelancanganku. Sri, ketenangan Anda. Anda perlu apa? Besok ulang tahun ayah. Kuliah toko ini rame banget. Jadi aku mampir, pilih kado buat ayah. Kain kami murah, Tuan Putri. Putri coba cari di tempat lain. Aku dengar kalian baru bikin kain sutra siu merah yang hilang. Kain ini dulu. Lebih mahal dari emas. Kayaknya ini yang aku cari. Putri jangan. Besok ulang tahun ayahku. Nyonya, gak bisa kasih sedikit? Tentu gak bisa. Kain yang baru diwarnai itu racun. Kalau udah pudar, baru bisa dijahit. Kalau Putri mau, balik lagi 3 bulan. Udah deh. Aku tadi udah lihat. Biasa aja. Jauh lebih jelek dari istana. Rakyat jelata sini nggak ngerti barang bagus. Oke, besok ulang tahun ayah. Karena kau udah nemuin janda kakakmu. Kenapa nggak bawa dia besok ke pesta istana? Baik. Perintah Putri. Aku harus patuh. Luar Jiu Xiao. Kau jarang nurut. Tapi kali ini kau nurut juga. Kalau gitu aku lihat-lihat tempat lain dulu. Yuhei, ayo pergi. Kirim orang. Cari tahu semua tentang wanita itu. Baik. Aku kaget banget. Kau bisa kaget juga. Kau bohongi dia. Kau tipu Putri cuma gara-gara kain. Gimana kalau dia tahu dan bunuh kamu? Tuan Muda kedua lindungi aku kan? Nggak gampang bunuh aku. Lagian ini bukan cuma soal kain. Kain sutra siu yang pertama. Artinya keberuntungan. Dulu para wanita bangsawan pakai kain merah ini buat jubah perang suami mereka. Berharap mereka pulang dengan kemenangan. Aku harap Tuan Muda kedua menang terus. Dan pulang selamat. Aku Osman Arbatna. Tapi tadi kau bilang suami. Aku... Bukan itu maksudku. Maksudku, Cincang. Bagaimana kalau kau ketemu aku duluan? Bukan kakakku. Mau nikah sama aku? aku nggak tahu. Waktunya pulang. Ibu nunggu makan malam. Kalian berdua kok bengong gitu sih? Ayo makan. Oke. Pelan-pelan dong. Dasar kamu. Kenapa? Perutku rasanya agak kembung. Pasti gara-gara batuk. Kena angin dingin. Xiao El, bantu Kincang keluar ya. Aku udah mendingan kok. Lagian udah malam. Tuan Muda. Istirahat yang cukup ya. Kamu juga istirahat. Selamat malam. Tuan Muda. Kamu ini ya? Matamu bisa nembakin. Elang di langit. Masa nggak lihat pintu segede itu? Ibu, udah dong Bu. Nanti aku hati-hati. Hari ini pesta dari Kaisar. Kamu melamun terus. Nanti ada masalah. Cinceng. Anda ini dari mana sih? Ada maling di rumah kita. Ibu, obatnya udah siap. Ayo pergi sekarang. Tunggu dulu. Cinceng mau pergi begini. Kalian berdua, tambahin bedak buat Cinceng. Ganti bajunya. Pasti istana nanti, jaga omonganmu. Dan kamu, tahan emosimu. Makin terhormat, makin besar penghormatan buat yang mulia. Mengerti. Baiklah, kalian berdua pergi ganti baju. Ayo pergi. Mana Juxia? Kok dia belum datang? Sebentar lagi datang. Mohon tunggu ayah. Marquis Zhenyuan. Dan Nyonya Besar sudah tiba. Hamba Luo Jiuxiao. Hamba Ye Qingzheng. Memberi hormat pada yang mulia. Bangunlah.
Jadi kamu jangan Luo Ningyu. Anggun dan murni. Pakai dari langit. Ningyu memilih dengan tepat. Yang mulia terlalu memuji. Kudengar kau sedang mengandung. Silakan duduk. Terima kasih, Mbak Yang Mulia. Juxiao, duduk di samping Huaner. Tuan, jangan lupa pesan ibu. Baik, Yang Mulia. Jadi ini istananya. Mudah banget. Tanpa aku di sisinya, dia pasti bingung. Kenapa Huaner? Enggak apa, Ayah. Juxiao, kepalamu kenapa? Yang Mulia, kucing bikin saya jatuh tadi malam. Ayah, Ayah sudah janji. Masa lupa? Mana mungkin lupa. Semuanya, aku panggil kalian. Bukan cuma untuk pesta ulang tahunku. Ada kabar gembira. Aku sudah putuskan untuk menjodohkan Huaner dengan Juxiao. Dekret nikah. Jadi Markis akan jadi pangeran? Artinya, cuma di bawah kaisar. Selamat Markis. Cheers. Yang Mulia, Maafkan saya harus tolak. Apa katamu? Luo Juxiao, kau pikir nikahi putriku tak pantas untukmu? Tepat. Putri itu cantik banget. Berani kau di pesta kaisar. Tolak perintahnya. Jelas kau tak hormat pada Yang Mulia. Luo Juxiao. Nggak nyangka ada hari ini ya. Yang Mulia, saya cinta orang lain. Katakan padaku, siapa putri bangsawan mana yang setara Huanerku? Tak bisa saya sebut. Saya belum tahu perasaannya. Tak mau bikin dia susah. Luo Juxiao, kau hina aku di depan muka. Bikin alasan. Kau tahu apa? Ini pengkhianatan pada tahta. Aku bisa perintahkan sekarang untuk sita hartamu atau lempar kau ke penjara. Terserah Anda. Kau bunuh aku. Bunuh aku. Pengawal. Yang Mulia, utusan Fusang sudah tiba. Aku pikir dengan utusan di sini kita bisa tunjukkan kekuatan kerajaan dan umumkan pernikahan untuk semua merayakan. Tapi aku nggak nyangka jadi kacau gini. Urusan keluarga simpan di dalam saja. Walau harus pura-pura buat terlihat baik. Jangan sampai orang luar menertawakan kita. Baik, Yang Mulia. Huaner, duduk sekarang. Kamu juga duduk. Panggil para utusan masuk. Baik, panggil utusan Fusang ke balai istana. Utusan Fusang memberi hormat pada Kaisar Qian. Kami doakan Yang Mulia berkuasa selamanya dan hidup abadi. Bagus. Hari ini aku beri pengampunan untuk semua. Pelayan. Beri. Utusan yang sudah mentepat asal dulu. Tunggu dulu. Kami datang bawa hadiah besar untuk Yang Mulia. Ini adalah harta negeri yang hilang ke tanah kami. Atas perintah Tuan kami kembalikan pada Anda. Maksudmu, gulungan lukisan negeri indah? Benar. Buka itu. Kenapa ini? Kenapa ada lubang di lukisan ini? Waktu kami dapat lukisan ini, udah kayak gini dari awal. Mungkin digigit tikus kali. Omong kosong. Tempat yang digigit. Tempat di mana urat naga Dakian berada? Ini jelas disengaja. Kalian orang Fusang, mau cari gara-gara sama? Kalian ngomeng. Duduk. Utusan Fusang, hari ini pesta ulang tahunku. Kamu bawa lukisan sobek ke sini? Maksudnya apa, Pak? Kami datang ke Dakian, utamanya untuk dagang sutra. Kami dengar, Dakian ahli dalam menenun. Bahkan ada legenda gadis penenun. Jadi, tolong suruh penjahit kalian perbaiki lukisan ini. Dengan begitu, kami bisa lihat sendiri. Apakah itu cuma legenda atau bukan? Oh, begitu rupanya. Tapi sayangnya, hari ini kebetulan pesta ulang tahunku. Aku udah kasih libur. Dayang istana. Sayang sekali ya. Oh, tapi aku lihat ada satu di sini yang jago menyulam. Dakian punya banyak bakat. Pasti putri kalian cantik dan juga cerdas. Kenapa nggak suruh dia coba? Huaner. Ayah, kamu jago kan? Coba maju ke sana. Tunjukkan kemampuanmu. Ayah, sulaman yang kuberikan. Itu buatan Dayang.
Kamu Putusan Fusang, Putrika adalah Astu Dakian. Dia nggak akan tampil untukmu. Lebih baik kita akhiri masalah ini sekarang. Sepertinya Dakian pusat dagang besar. Gak ada istimewanya. Semua ini cuma omong kosong. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tunggu. Yang mulia. Apa yang kamu... Ye Jingjeng, kamu gila ya? Apanya bang jago lah aku? Ini kebanggaan negara kita. Aku nggak pamer. Ini yang aku pelajari sejak aku kecil. Sebagai rakyat Dakian, kita semua harus bela kehormatan Dakian. Namamu ya Cincang? Bagus. Kalau begitu aku izinkan. Kamu mencoba. Tapi kalau kamu gagal, kepalamu akan dipenggal. Aku nggak takut mati. Aku cuma takut Dakian kehilangan kehormatannya. Bagus. Putusan Fusang, bagaimana kalau nona besar markis kami yang coba? Silakan coba saja. Silakan. Ayah, aku udah selidiki dia. Sebelum masuk ke Markis, dia cuman petani buta huruf. Kalau dia yang maju, kita bakal jadi bahan tertawaan. Benar, aku nggak bisa baca. Tapi aku paham, kebajikan dan kehormatan. Itu kebijaksanaan sejati. Bagus sekali. Lanjutkan. Berhasil. Dan aku akan beri hadiah besar. Pergi sekarang. Aku percaya padamu. Selesai. Beneran udah diperbaiki. Sempurna. Mirip banget sama aslinya. Hebat. Luar biasa banget. Putusan Fusang. Apalagi yang mau kamu bilang sekarang? Memang lukisannya udah dipulihin. Tapi karya ini nggak ada yang istimewa. Kayaknya harapan kita ke Dakian terlalu tinggi. Putusan Fusang. Jangan kebanyakan omong. Tuan utusan, jangan buru-buru menilai. Coba lihat dulu bagian belakang lukisannya. Ini kan dua sisi. Betul sekali. Seperti kita tahu, Dakian dibangun di atas tanah yang hancur. Berkat kaisar kita, Dakian sekarang punya matahari terbit yang baru nggak datang tanpa hancurin yang lama. Saat gelap datang, fajar muncul di sisi yang lain. Saya harap putusan Fusang dan semua yang meragukan dan nggak percaya Dakian lihat lebih dari satu sisi. Bagus. Kata-kata yang indah. Teman-teman, kamu adalah Dewi Penenun yang terlahir kembali? Sebelum ketemu Markis, aku cuma gadis biasa. Setiap hari, aku menjahit buat bantu keluarga. Di Dakian, perempuan seperti aku banyak banget. Dakian memang penuh keajaiban. Seorang wanita biasa punya keahlian hebat. Kami dari Fusang sangat terkesan. Yang mulia, kami Fusang akan membuka pintu lebar-lebar untuk impor tekstil Dakian. Bagus. Lagi pula, tadi aku cuma bercanda sama yang mulia. Harta aslinya ada di sini, aman dan utuh. Silakan periksa paduka. Ini yang asli. Lukisan ini jadi segel perjanjian kita. Tak ada perang antar negara kita. Tapi kalau kalian serang, kami balas. Fusang kami akan mengabdi pada Dakian selamanya. Bagus. Pengawal, bawa dia istirahat. Baik, paduka. Lewat sini. Cinceng, hari ini kamu benar-benar bikin aku bangga. Katakan, hadiah apa yang kamu mau? Apa benar? Kalau Cincang minta, yang mulia setuju. Ya, silakan. Aku mau lihat seberapa berani kamu. Aku minta yang mulia mengampuni sang Markis. Kamu mau jasamu? Hapus kesalahannya. Kamu tahu apa yang bisa kuberikan? Markis tak bisa. Bagiku, 1000 petak tanah. Tak sebanding keselamatannya. Katanya ucapan paduka bagi emas. Tolong tepati janji paduka. Gak nyangka hari ini aku ditipu gadis kecil kayak kamu. Baiklah, aku setuju. Sang Markis diampuni sekarang juga. Ayah! Diam! Kalau bukan bantuan Cinceng, kehormatanku udah hancur.
Kamu harus berterima kasih ke Cinceng. Juxiao, meski kakak iparmu melindungimu, aku tetap harus menghukummu. Kamu akan pergi ke perbatasan. Yang mulia, aku. Lapor. Yang mulia, bangsa Hun menyerang. Kali ini bangsa Hun lebih ganas dari sebelumnya. Pasukan kita kalah, hampir 10.000. Apa? Juxiao, Mau bilang apa tadi? tidak ada. Aku terima perintahnya. Aku akan berangkat ke perbatasan sekarang. Bagus. Kalau aku menang perang ini, aku harap yang mulia mengabulkan satu permintaanku. Selama kamu pulang dengan kemenangan, aku akan kabulkan apapun. Tapi Juxiao, kali ini berbahaya. Hati-hati banget ya. Aku pasti pulang menang. Temukan cintaku. Kenapa? Kenapa hatiku sakit banget? Tuan Muda kedua, kamu harus pulang dengan selamat. Ibu, Cinceng, masih sibuk? udah selesai. Lihat, bagus enggak? Cantik banget. Cincang kita berbakat banget. Baju buatanmu pasti bagus dong. Cuman ibu nggak nyangka perangnya lama banget. Perutmu udah besar gini, nggak ada yang jaga. Kamu pasti susah ya. Xiao Zhui, dia jagain aku dengan baik. Kamu tahu kan? Kamu dari kecil nggak pernah kenal ayahmu. Kamu mau anakmu lahir tanpa ayah juga? Nggak pernah pikir cariin dia ayah baru? Gimana kalau Xiao? Ibu, aku sama Tuan Muda nggak bisa bersama. Kamu mau besarin anak Ning? Nikah sama orang lain? Udah aku bilang, aku nggak mau. Tetap nggak mau? Kamu masih muda. Jangan sampai anak kecil mengikat hidupmu selamanya. Kalau itu terjadi, berarti aku sengaja menyakitimu. Tapi, Bahas ini sekarang, pasti terlalu cepat. Akhir-akhir ini, mata kananku terus kedutan. Aku khawatir Xiao Er baik-baik saja di medan perang. Bagaimana kalau terjadi? Ibu, jangan bicara begitu. Tuan Muda kedua dilindungi Dewata. Pasti selamat. Cincang terus berdoa untuknya. Jangan khawatir. Gawat, Kenapa ceroboh sekali? Sopan sedikit. Nyonya kabar dari medan perang. Ada wabah penyakit. Para prajurit, lebih dari 3.000 tewas. Apa? Ibu, Xiao Er di mana? Dia gimana? Suratnya bilang, semua pos perbatasan dijaga ketat banget. Cuma dokter yang bisa masuk. Ada apa di sana? Gak ada yang kita tahu. Tuan Muda kedua pasti baik-baik aja. Ibu, aku mau ke sana. Cinceng, kamu nak ngomong apa? Kamu udah hamil 7 bulan? Ini waktu paling berbahaya. Tapi sekarang, Lekian juga dalam bahaya besar. Tuan Muda kedua adalah tameng terkuat Dakian. Kalau dia jatuh, seluruh Dakian ikut hancur. Cinceng, Ibu, kita lagi dalam krisis. Satu orang tambahan berarti bantuan lebih. Lagian, ibu dan Tuan Muda kedua yang kasih aku hidup ini. Kalau ibu nggak bawa aku ke sini, Bun Kendung dan kakakku pasti udah bunuh aku. Ibu sendiri yang bilang Cinceng itu bebas. baiklah, aku tahu kamu punya pikiran sendiri. Dan aku pegang kata-kataku. Aku nggak akan kurung kamu di sini. Kepala pelayan, Ya, Nyonya. siapkan kuda sekarang. Kirim 100 pengawal. Dengan 100 peti obat. Kawal Nyonya Muga pertama. Ke perbatasan. Baik, Nyonya. Sekarang kita berhasil mundurkan mereka. Kejar mereka. Maju. Kali ini aku akan buat mereka takut pada tanah kita selama 100 tahun. Semua pasukan, dengar. Bunuh mereka semua. Bunuh. Luo Juxiao, tugasmu sudah selesai. Semua dupa chest dari milikku. Sekarang mati. Nyonya, ada apa? Kita kenapa? Pergi sekarang. Jalan siang malam. Aku harus sampai ke perbatasan. Baik, Nyonya.
Siapa di sana? Aku Nyonya Besar Ho dan ahli obati wabah. Atas perintah Nyonya Tua, aku bawa obat buat Ken. Wabahnya nyebar cepat, Pak. Semua orang yang lari dari sini. Tapi Nyonya, Anda taruh nyawa. Kami sangat berterima kasih. Cepat, biarkan masuk. Biarkan lewat. Nggak ada yang bisa aku lakuin. Wabahnya lagi parah banget. Kita harus bakar mayat sekarang, biar nggak nyebar lagi. Tuan muda kedua. Maafkan aku. Ini salahku. Aku gagal jaga kamu. Sekarang kamu pergi. Aku harus gimana? Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Dia udah mati. Yang mati tak bisa kembali. Turut berduka Jenderal Yang. Jasad ini harus segera dibakar. Jangan bakar dia. Nyonya, kenapa di sini? Tuanku, kenapa tak tunggu aku? Kau pergi begitu saja. Bukannya kau bilang akan lindungi aku? Bukannya kau bilang akan tepati janji? Bangun. Bangun, tuanku. Tuanku, jubah sutra merah Shu itu sudah selesai kucahit. Kau belum sempat coba. Apakah pas atau tidak? Tolong jangan pergi. Tuanku, waktu kita berpisah, kau bilang akan pulang menang. Cari aku cintaku. Tapi kau ingkari janjimu, tuanku. Kenapa kau beri cincin harapan? Lalu kau rebut semua? Bangun. Bangun dan bicara padaku, kumohon. Bangun. Baik, Tuanku. kenapa? Lihat aku masih hidup. Tak senang? Syukurlah. Tuhan, kamu hidup. Ini luar biasa. Aku tahu itu. Dewa nggak pernah bohong padaku. Dan kamu selamat. Aku belum pakai baju yang kamu buat. Mana mungkin aku mati? Tapi, kalau Tuan Muda Kedua baik-baik saja, kenapa Jenderal Yang bilang mayat ini Tuan Muda Kedua? Karena dia dulu tuan muda keduaku. Aku penasaran, pesona apa yang tuanku punya. Sampai bikin kamu nangis begitu. Tuan muda kedua. Kenapa? Perut sakit. Yang he, turut berduka. Tuan Muda Kedua, turunkan aku. Lukamu terbuka. Aku bawa salib obat. Biar aku obati. Oke. Sakit nggak? Enggak. Waktu kamu nangis, manggil namaku, itu lebih sakit. Cing-cing. Mulai sekarang, Aku akan jaga kamu selamanya. Panggil aku Tuan. Bagus. Mulai sekarang hidup Tuan. Juga jadi hidup cincang. Luka Tuan belum diobati. Biarin aja. Nggak boleh. Tuan? Kamu baik-baik aja? Tuan, kamu harus jaga diri kamu mulai sekarang. Ibu kamu, aku dan bayi kita. Kita semua butuh kamu. Oke. Aku janji, aku akan hidup selamanya. Untuk jaga kan. Tapi lukanya parah banget. Hampir kena jantung kamu. Udah ketemu yang lukai kamu? Udah ketemu. Dia ada di sana. Di mana? Nggak ada. Waktu itu, Wumeng yang lawan aku di istana. Kepalanya di kotak itu. Di sana. Josia, keluarin sekarang. Aku takut. Kamu panggil aku apa? Nggak ada. Tuanku, aku dengar bibir nyonya tuan manis banget. Coba dong segera. Ada yang butuh dokter di luar? Aku pergi bantu dulu. Yang mulia, Silakan bangun.
Kamu lupa. Aku pernah ceritakan. Warga luar nggak perlu membungkuk. Siapa sangka kamu mengakhiri perang itu. Dan menyembuhkan wabah juga. Yuxiao, kediamanmu. Punya wanita hebat di sana. Wanita seperti itu. Layak dapat hadiah setimpal. Aku ceritakan, Cincin dapat 10 kotak. Jadi penguasanya, Saya tak berani. Hei, tawaranku ini, jangan kau tolak. Ya kan, Yuxiao? Setengah tahun lalu, di pesta ulang tahunku, kamu bilang, kalau kamu menang perang, aku kabulkan satu permintaan. Sekarang bilang padaku, apa itu? Baginda, aku mau. kenapa? Kayaknya bayinya mau lahir. Cepat. Dorong, Bu. Dorong terus. Sedikit lagi. Keluar, Bu. Lebih kuat, Bu. Kepalanya keluar. Sekarang. Dorong kuat. Nyonya. Dorong sekarang, Bu. Hampir keluar sekarang, Bu. Dorong, Bu. Keluar, keluar. Bayi laki-laki besar, Bu. Gimana? Selamat, Tuan. Bayi laki-laki besar. Cincin, Kamu baik-baik. aku baik. Nggak usah anak lagi. Nggak mau lagi. Siapa butuh pewaris? Lah kan cuma kamu. Sehat dan selamat. Ibu. Tuan, Cincin beruntung punya kamu. Bagus banget. Anjing kecil, ini mainanmu. Suka nggak? Thank you. Itu kamu ya? Anjing kecil, lihat. Ayah datang lihat kamu. Kakak, kami kangen banget. Jangan khawatir. Aku akan jaga Cincin baik-baik. Dan Aning juga.